Halo teman-teman YouTube, selamat datang di AJR Channel. Di video kali ini kita akan membahas spoiler anime Boruto episode 216. Episode ini berjudul Pengorbanan yang diadaptasi dari manga Boruto chapter 50 dan juga 51. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu bisa dapetin update spoiler manga dan anime Boruto selanjutnya. Pada episode 215, kita sudah melihat Isshiki datang ke Konoha, berusaha mencari Kawaki dan dihalau oleh ninja-ninja Konoha. Tetapi Boruto berhasil menyeret Isshiki ke dimensi lain, sehingga desa Konoha tidak hancur karena serangan yang dilakukan Isshiki. Pada episode 216, diawali adegan Boruto, Naruto, dan Sasuke yang berada di dimensi lain yang dibawa Boruto. Lalu Naruto berkata, "Hei Boruto, di mana kita?" Boruto menjawab, "Soal itu aku tidak tahu. Otsutsuki dapat dengan mudah membawa kalian ke dimensi lain bukan? Jadi kupikir aku harusnya bisa melakukannya juga menggunakan karma. Aku tidak bisa tinggal diam dan membiarkan dia merusak desa dengan egonya." Naruto kemudian berkata, "Kurasa kau mewarisi sifat bertindak dulu lalu berpikir seperti diriku." Kemudian Isshiki mendekat dan menyerang Boruto. Kemudian Naruto berusaha menghalangi dengan menggeser Boruto. Saat mendekati Naruto, Isshiki pun mengecil dan berhasil mendapatkan Boruto. Boruto dicekik melayang ke udara. Lalu Isshiki pun berkata, "Uzumaki Boruto, wadah Momoshiki, proses perubahan Otsutsukimu sudah lebih jauh dari yang kuduga. Ini sudah 70%, bahkan mungkin 80% selesai. Sebesar apa kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuhmu? Tunjukkan padaku." Tiba-tiba Sasuke menukar tubuh Boruto dengan tubuhnya sendiri. Boruto tampak kesakitan karena dicekik. Sasuke lalu mengeluarkan Chidori dari tangan kanannya dan kemudian langsung ditangkap oleh Isshiki dan menendang Sasuke dengan kakinya, kemudian dipukul dengan sikunya. Sasuke pun terhempas ke bawah dengan cepat dan Sasuke terlihat pingsan. Naruto kembali berkata, "Larilah Boruto atau kau akan dibunuh." Isshiki lalu mendarat dan kembali mendekati Boruto sambil berkata, "Aku tidak pernah menyangka kalau kau akan menghalangi jalanku Uzumaki Boruto. Menyeretku ke tempat ini, aku bisa dengan mudah berteleportasi ke desamu, tapi kau pasti akan mengejarku di sana. Aku mungkin harus menyingkirkan kalian semua di sini agar tidak ada lagi masalah. Jika Hokage dan Uchiha mati, mungkin orang-orangmu akan menyerah dan membocorkan lokasi Kawaki." Kemudian Naruto mengeluarkan mode Cakra Kurama dan bersiap untuk menyerang Isshiki kembali sambil berkata, "Jangan menghina kami tidak akan dikalahkan semudah itu." Scene berubah ke penampakan mimpi Kawaki. Di dalam mimpinya, dia melihat Jigen yang berkata, "Kau tidak punya apapun, kau itu hampa, dan lebih dari apapun, kau membenci dirimu yang kosong, kau menolak nilaimu, ada sebuah lubang di hatimu, tidak ada apapun yang mengisinya, itu hanya akan tumpah keluar dari lubang itu. Itulah kenapa aku memberikan karma padamu, karena itu adalah satu-satunya benda yang bisa mengisi hatimu yang berlubang. Ini adalah tanda yang spesial." Lalu tiba-tiba Kawaki terbangun dengan keadaan kaget dan cemas. Mereka berada di sebuah bunker perlindungan di Konoha. Di ruangan tersebut ada Amado, Shikamaru, Katasuke dan juga Sumire. Amado yang berada di sebelah Kawaki pun berkata, "Sudah sadar, jangan cemas, tempat ini aman. Paling tidak untuk saat ini." Shikamaru yang berada di ruangan tersebut mendapat panggilan dari unit sensorik. Shikamaru pun berkata, Apa yang terjadi? Tolong jelaskan." Unit sensorik pun menjawab, "Tuan, aku tidak tahu. Cakra Boruto menghilang bersama musuh. Begitupun Nanadaime dan Uchiha Sasuke. Detail lebih lanjut belum diketahui. Unit polisi sedang menyelidiki." Shikamaru pun berkata, "Sial, baiklah, terus laporkan padaku." Kawaki pun bertanya, "Ada apa? Apa yang terjadi?" Amado kemudian berkata, "Isshiki muncul di Konoha untuk mencarimu. Nanadaime dan Uchiha sedang bertarung selagi kita bicara." Kemudian Kawaki menjawab dengan tampang keheranan dan melihat ke telapak tangan kirinya. "Apa? Karmaku hilang tanpa bekas." Amado kembali berkata, "Karma adalah program backup Otsutsuki, jadi karmamu ada agar Isshiki bisa bangkit kembali. Tapi kebangkitan dicapai dengan memakai karma Jigen, seperti yang Koji dan aku sudah rencanakan. Dan ketika kebangkitan terjadi, semua karma lain akan dihapus." Kemudian Shikamaru berkata, "Karena itu karmamu hilang. Singkatnya, kau bukan wadah Isshiki lagi. Kau saat ini sebebas seekor burung." Kawaki pun berkata, "Kau bilang tadi Isshiki datang ke Konoha mencariku. Dia hendak menanamkan karma baru di tubuhku. Benar begitu?" Shikamaru menjawab, "Ya, itu benar." Kawaki kembali berkata, "Kalau begitu, aku tidak sebebas burung. Ini cuma seperti istirahat." Shikamaru kembali menjawab, "Hei, kita tidak akan biarkan dia. Karena itu Naruto dan Sasuke akan totalitas melawan mereka. Jangan biarkan harapan hilang." Kawaki kembali berkata, "Mereka melawan monster yang lebih parah dari Jigen, tidak ada yang bisa membunuhnya.
Amado kembali berkata, mungkin dia monster, tapi satu dewa kematian sudah mengawasinya. Dia akan mati dalam beberapa hari. Bahkan monster juga tidak bisa lari dari kematian. Jadi jika kita bisa menghalangi dia menanam karma baru padamu sebelum dia mati, kita menang. Scene kembali ke pertarungan Isshiki dan Naruto. Terlihat Naruto dengan mode Cakra Kurama mendekat ingin menyerang Isshiki. Naruto mengeluarkan Rasengan di tangan kiri dan kanannya. Kemudian Jigen menggunakan matanya melenyapkan kedua Rasengan di tangan Naruto. Naruto kemudian mengeluarkan tangan Cakra Kurama dan berusaha memukul Isshiki, tetapi ditangkis oleh Isshiki. Kemudian Naruto mengeluarkan banyak tangan cakra dan menghajar Isshiki bertubi-tubi. Kemudian Isshiki mengecilkan tubuhnya dan menghilang. Tiba-tiba dari belakang tubuh Naruto, Isshiki kembali muncul berusaha menyerang Naruto. Isshiki menghajar punggung Naruto dengan kaki kanannya. Naruto mengeluarkan 5 Kage Bunshin dan kembali menyerang Isshiki ke arah belakang. Isshiki tampak kaget dengan pergerakan Naruto yang cepat itu. Kage Bunshin menyerang Isshiki bertubi-tubi, tetapi Isshiki selalu bisa mengelak. Terlihat Sasuke mendekat dari arah belakang tubuh Isshiki. Mengetahui hal itu, Naruto kembali mengeluarkan tangan Cakra Kurama dan menggenggam Isshiki. Dari arah belakang tubuh Isshiki, Sasuke sudah mendekat sambil mengeluarkan Chidori di tangan kanannya dan menyerang tepat ke arah punggung Isshiki. Isshiki kemudian menggunakan mata kanannya mengeluarkan balok-balok besar dari dimensi lain. Balok-balok itu turun dengan sangat cepat menimpa seluruh Kage Bunshin Naruto, dan kemudian Sasuke berhasil menghindar dengan melompat ke atas. Serangan Chidori ke Isshiki pun meleset. Terlihat Sasuke dan Boruto berteriak memanggil Naruto dan cemas terhadap balok-balok yang menimpa Naruto. Naruto dari balik balok-balok itu kemudian berkata, "Aku tidak apa-apa, itu hanya Bunshinku saja. Kalian berdua waspada, aku tidak melihat dia." Kemudian dari atas langit turun lagi balok-balok besar dan berusaha menimpa mereka. Balok yang terjatuh ke tanah itu menciptakan gelombang yang sangat kuat. Sasuke kemudian melompat menjauhi balok-balok itu, tetapi sepertinya Isshiki mendekat dan menghajar Sasuke dengan tokat hitam dari belakang. Tetapi serangan itu mampu dihalau Sasuke dengan pedangnya. Isshiki pun berkata, "Akan kubunuh kalian satu persatu. Pertama, kau dulu." Isshiki menggunakan matanya mengecilkan pedang Sasuke. Kemudian Isshiki menghajar wajah Sasuke dengan tongkat hitamnya tadi dan menghajar Sasuke hingga babak belur jatuh ke tanah. Isshiki kembali membesarkan pedang Sasuke, mengambilnya dan bersiap akan menusukkannya ke Sasuke. Dari kejauhan, Boruto melihat Sasuke sudah tidak lagi berdaya. Kemudian Isshiki berkata, "Selamat tinggal Uchiha Sasuke." Tampak Boruto berlari mendekati Isshiki dan ingin menyelamatkan Sasuke. Scene kembali ke desa Konoha. Di dalam ruang persembunyian di Konoha, terlihat Shikamaru masih berbicara pada unit sensorik. Shikamaru pun berkata, "Apa? Begitu? Baiklah, tidak. Jangan cabut perintah evakuasi. Kita tidak tahu kapan dia akan kembali." Kemudian Amado bertanya, "Ada apa?" Dan Shikamaru menjawab, "Aku baru mendapat kabar dari unit pelacak. Cakra Isshiki tiba-tiba hilang." Menurut Jonin yang menyaksikan, Boruto menelannya memakai sesuatu seperti ninjutsu ruang waktu. Kemudian Naruto dan Sasuke menyusul dan juga menghilang. Kemudian Kawaki berkata, "Tunggu, maksudmu Boruto juga melawan Isshiki?" Kemudian Amado berkata, "Mungkin jutsu penyegelan karma. Jigen memakai jutsu yang sama." Katasuke yang juga berada di ruangan itu berkata, "Tapi Boruto bukan tandingan Isshiki. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Tuan muda akan mati." Sumire yang ada di ruangan itu pun tampak cemas dengan Boruto. Amado kembali berkata, "Jika kau melihat dari kekuatan dasarnya memang benar. Tapi kau tahu, kupikir dia menjadi sadar akan nilai potensinya melawan Isshiki." Shikamaru berkata, "Hah? Apa yang kau maksud?" Amado berkata, "Dia punya nyali juga. Boruto mungkin akan jadi kunci utama untuk memenangkan pertarungan." Scene kembali ke tempat pertarungan Isshiki dan Sasuke. Isshiki bersiap menancapkan pedang ke tubuh Sasuke. Lalu tiba-tiba Boruto datang memeluk Sasuke. Isshiki tampak terdiam dan tidak menusukkan pedang tersebut. Boruto mengeluarkan bola asap yang dilemparkan ke tanah. Boruto berhasil menyelamatkan Sasuke dari Isshiki dan membawa Sasuke ke atas tebing bebatuan. Boruto berkata, "Kau tidak apa-apa, Paman Sasuke." Isshiki kemudian berkata, "Apa yang kau lakukan, Uzumaki Boruto? Kau sangat ingin mati." Lalu Boruto menjawab, "Kalau kau, kenapa kau terdiam? Kau bisa saja membunuh kami berdua sekaligus." Isshiki tampak terdiam dan tidak bisa menjawab pertanyaan Boruto. Boruto kembali berkata, "Begitu ya, jadi aku benar. Kau tidak bisa membunuhku, bukan?" Sasuke heran dengan perkataan Boruto. Begitupun Isshiki yang ikut terdiam. Isshiki kemudian berkata, "Kau bilang aku tidak bisa membunuhmu.
Kenapa kau bisa berpikir seperti itu, Uzumaki Boruto? Boruto pun menjawab, lihat dirimu bertingkah serius, sudah terlihat jelas Tuan Ishiki. Kemudian Sasuke heran dan berkata, jelaskan padaku Boruto. Boruto pun menjawab, kau tahu anggota Kara yang kami lawan, pria bernama Boro. Dia sedang melakukan semacam rencana. Kemudian scene berubah ke percakapan di masa lalu antara Boro dan Boruto di mana Boro berkata, berkat kau, batas waktu yang mendesak rencana kami mungkin juga telah dicabut dan aku sangat berterima kasih. Aku akan merebutmu kembali bersama Kawaki dan memperlakukanmu dengan baik. Sasuke kembali berkata, rencana yang melibatkan pohon dewa yang disebutkan Amado. Boruto kembali menjawab, itu mungkin saja dan Ishiki berencana memakaiku untuk itu. Singkatnya, dia tidak bisa membiarkanku mati. Shin kembali ke Konoha di bunker persembunyian. Shikamaru berkata, jelaskan, apa kaitan Boruto dengan rencana ini? Menanam pohon dewa dan memanen buah cakra? Amado yang sambil ngebul di dalam bunker pun berkata, seperti aku katakan tadi, Jubi adalah bibit yang diperlukan untuk menumbuhkan pohon dewa. Tapi tentunya, ini bukan penanaman biasa. Tidak bisa begitu saja menguburnya di tanah dan menambahkan air. Agar Jubi menjadi pohon dewa, ada satu syarat khusus yang harus dipenuhi. Seisi ruangan pun terheran dengan perkataan Amado. Lalu Shikamaru berkata, apa itu? Jangan bertele-tele, cepat katakan saja. Amado menjawab, kau harus memberi makan Otsutsuki hidup kepada Jubi. Shin kembali ke area pertempuran Ishiki. Ishiki pun berkata, begitu ya, buru kelepasan. Aku curiga saat hilang kontak dengannya, tapi tidak kusangka dia akan kalah dengan anak kecil sepertimu. Boruto kembali menjawab, bukan cuma aku bersama Kawaki dan yang lain. Genin Konoha hebat. Sasuke pun berkata, Konoha sudah tahu tentang pohon dewa dan Jubi, dan kenapa kau memerlukan Kawaki juga? Ishiki kemudian berjalan mendekati Sasuke dan Boruto sambil berkata, memangnya kenapa? Apa artinya kalian mengetahuinya tapi tidak punya kekuatan untuk menghentikanku? Boruto lalu berkata, tetap di sana, jangan mendekat atau kau akan menyesal. Boruto mengambil kunai dari dalam sakunya dan menodongkan kunai tersebut ke lehernya sendiri dan berkata, aku serius saat aku bilang Genin Konoha itu hebat, jangan harap kau bergerak sejengkal pun. Aku tidak ragu untuk melakukan ini. Sasuke tampak heran dengan apa yang dilakukan Boruto. Sepertinya Ishiki pun ikut tersudut dengan pernyataan Boruto. Shin kembali ke bunker persembunyian di Konoha. Shikamaru berkata, kau harus memberi makan seorang Otsutsuki kepada Jubi. Amado kemudian menjawab, ya, hanya itulah cara agar Jubi berubah menjadi pohon dewa. Bahkan bisa dibilang, inilah alasan utama kenapa Otsutsuki selalu menginvasi planet dengan berpasangan. Kemudian Shikamaru berkata, jadi salah satunya adalah tumbal. Kemudian Amado berkata, seseorang dimakan dan menumbuhkan pohon dewa dan yang lain mengawasi pertumbuhan pohon sampai buah cakra muncul. Kata Sasuke kemudian berkata, buah cakra sangat diinginkan bahwa seseorang akan mengorbankan nyawanya sendiri untuk mendapatkannya. Kemudian Amado berkata, itu memang tampak agak menyimpang. Namun jangan lupa, kemudian Kawaki menjawab, mereka memiliki karma. Kemudian Amado berkata, tepat. Pengorbanan Otsutsuki memakai karma, menyiapkan wadah sebelumnya untuk dibangkitkan nanti. Sumire pun berkata, bukankah Ishiki datang ke planet ini dengan Kaguya dulu? Jadi, mereka berencana menanam pohon dewa dengan metode ini. Amado pun menjawab, aku sangat yakin itulah rencananya. Setidaknya untuk bagian Ishiki, Kaguya kalangan bawah akan menjadi tumbal. Begitulah yang akan seharusnya terjadi. Tapi seperti yang kukatakan padamu, Kaguya berkhianat dan rencana terhenti. Ishiki terpaksa hidup sebagai parasit di tubuh Jigen dan meneruskan rencana tanpa Kaguya. Shikamaru pun berkata, maksudmu Ishiki harus memberikan dirinya sendiri kepada Jubi untuk membuat pohon dewa tumbuh? Kemudian Amado menjawab, benar, karena tidak ada Otsutsuki yang lain. Kemudian Sumire sepertinya mendapatkan pencerahan dan kaget. Shikamaru pun bertanya pada Sumire, ada apa Sumire? Katakan. Sumire berkata, Otsutsuki yang lain? Jangan bilang Ishiki berniat memakai Boruto sebagai pengganti dirinya sendiri sebagai tumbal untuk Jubi. Shikamaru, Katasuke, dan Kawaki pun heran dengan pernyataan Sumire. Dan Amado pun berkata, kemampuan penalaran yang hebat kakek Sumire. Shin kembali ke adegan Boruto yang berusaha mengancam Ishiki dengan kunai yang diarahkan ke lehernya sendiri. Ishiki pun berkata, maaf, apa itu ancaman? Boruto pun berkata, kau pikir aku tidak berani? Maka kau salah.
Aku sudah siap untuk mati sejak aku memasuki pertempuran ini. Isiki kemudian mengecilkan dirinya dan menghilang. Boruto kembali berkata, bajingan, aku bilang jangan bergerak. Shuriken yang digunakan Boruto tadi mengecil dan Sasuke pun berkata, lari Boruto, ancaman tidak mempan padanya. Kau tidak boleh tertangkap. Kami tidak bisa menang melawannya. Aku tidak tahu berapa lama lagi masa hidupnya. Tapi satu-satunya harapan adalah kita harus mengulur waktu sampai dia mati. Isiki kemudian muncul dari belakang dan menghajar kepala Sasuke dengan kakinya hingga menghantam tanah. Sasuke ditendang dari atas tebing hingga terperosok ke bawah. Boruto pun berteriak memanggil Sasuke. Kemudian Isiki kembali mengeluarkan balok-balok raksasa yang menimpa Sasuke. Boruto pun terlihat kesal dan mengeluarkan Rasengan dengan tangan kirinya untuk menyerang Isiki. Lagi-lagi Rasengan tersebut hilang dan tangan kiri Boruto ditangkap oleh Isiki dan Isiki berkata, aku tidak berniat membunuhmu, artinya kau benar Uzumaki Boruto, tapi aku tidak ragu untuk menyakitimu. Isiki mematahkan pergelangan tangan Boruto dan Boruto pun tampak kesakitan dengan tangan kirinya patah dan terlihat mengempleh bergelantungan. Isiki kemudian menendang Boruto dan Boruto tampak sangat kesakitan. Isiki berkata, aku minta maaf kalau kau salah paham. Kemudian Isiki menginjak punggung Boruto dengan kakinya yang gak pakai sepatu itu alias nyeker. Luar biasa bapak ini ya, kemana-mana gak pakai sendal, apa juga katanya kaum dewa, tapi miskin. Boruto makin kesakitan karena diinjak Isiki dan Isiki kembali berkata, bukankah tadi kau bilang sudah siap untuk mati? Bagus kalau begitu, aku akan memasukkanmu ke dalam rencana, kau akan dimakan oleh Jubi. Shin kembali ke Konoha di dalam bunker. Shikamaru berkata, Boruto akan menjadi makanan Jubi. Sumire pun berkata, kau bilang jika proses karma terus berlanjut, Boruto akhirnya akan menjadi seorang Otsutsuki. Dan Amado pun menjawab, benar, dari kelihatannya yang cukup kuat pada saat itu, tampaknya ada variasi buah cakra seperti apel dan jeruk, di mana pohon yang sehat akan menghasilkan buah yang montok. Begitu juga pohon dewa yang kuat akan menghasilkan buah cakra yang baik. Kara awalnya berencana mengorbankan Jigen karena tidak ada pilihan lain, tetapi munculnya Boruto menyebabkan perubahan rencana. Otsutsuki muda yang sehat akan lebih baik daripada orang tua yang kematiannya sudah dekat. Tentu saja, semua seisi ruangan pun tampak kasihan dengan nasib Boruto. Shikamaru pun berkata, sekarang aku paham mengapa dia tidak membunuh Boruto. Tapi fakta itu masih tidak menjamin untuk mengalahkan orang ini. Jadi apa yang direncanakan Boruto? Amado kembali berkata, entah apapun itu akan berjalan sebagaimana mestinya. Begitulah akhir dari episode ini. Menurut admin, bisa saja di episode ini juga ditunjukkan kelanjutan percakapan antara Amado dan Kawaki, di mana Kawaki kesal karena Amado yang terlihat santai di situasi genting, atau bisa saja ditambahkan cerita-cerita tambahan sehingga chapter 50 dibelah menjadi 2 episode dan digeser ke episode 217. Di mana menurut informasi bahwa episode 217 akan berjudul Keputusan. Sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu bisa tetap dapetin update spoiler manga dan anime Boruto selanjutnya. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!